Salam Sang Raja. Bab 97. Wajah berubah warna. Butuh waktu. Fei sedikit mengerutkan kening, yang membuat jantung Zola dan Luciano berdetak kencang, dan kemudian mereka mendengar Fei terus bertanya. Berapa banyak lagi waktu yang kamu butuhkan? Yang mulia, jika kami sepenuhnya mengkonversi 4 permata di tangan kamu, itu akan bernilai lebih dari 1 juta batu penyihir tingkat rendah. Kuantitas ini, bahkan jika dilakukan oleh Katedral Ishak di Istana Suci Zenit Paus Sergieli, masih mustahil untuk dipersiapkan dalam 1 atau 2 hari. Zola dengan hati-hati menjawab, mencoba yang terbaik untuk terdengar lebih meyakinkan. Selain perjalanan pulang pergi, itu akan juga membutuhkan banyak satria atau tentara bayaran untuk menjaga, dan seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 4 hingga 5 bulan untuk menyelesaikannya. 4-5 bulan. Itu terlalu lama. Fei menyilangkan lengannya. Aku ingin tahu untuk apa Yang Mulia menukar batu penyihir tingkat rendah dengan. Zola bertanya dengan hati-hati. Pandangan Fei tiba-tiba berubah, dan matanya mirip pedang tajam mendarat wajah Zola. Zola merasakan gelombang tekanan besar langsung menghantamnya, mencekiknya sejenak sebelum dia dengan cepat berlutut dan menjelaskan. Yang Mulia, tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menanyakan tentang rencana kamu. Hanya saja aku berpikir bahwa jika kamu tidak membutuhkan banyak batu penyihir tingkat rendah dalam sekali jalan, kita dapat menukarnya perlahan dalam batch. Misalnya, kami dapat memperdagangkan 1000 batu sekaligus, dan dengan begitu kecepatannya akan lebih cepat dan juga menghindari risiko pengiriman berskala besar. Mata Fei berbinar setelah mendengar saran itu. Bertukar 1000 batu penyihir sekaligus dan berdagang 3-4 kali setiap bulan akan cukup untuk mendukung pengeluarannya di dunia Diablo. Menjual permata ini ke NPC dapat memastikan bahwa 7 kelas yang ia mainkan tidak memiliki hambatan dalam memenuhi permintaan koin emas, dan dengan cara itu kecepatan levelingnya pasti akan jauh lebih cepat berkali-kali. Sangat bagus. Untuk tugas ini, kamu bisa mengaturnya untukku. Fei dengan lembut menjentikkan jarinya, dan Flawet Ruby Gem dan Regular Sapphire Gem terbang ke tangan Zola. Ini adalah batu penyihir kelas menengah dan tinggi, bernilai sekitar 11.000 permata penyihir kelas rendah. Aku hanya butuh 10.000 dari mereka, 1.000 sisanya hanya akan menjadi kompensasi atas kerja keras kamu. Yang Mulia, melayani kamu adalah kemuliaan kami. Kami berdua tidak berani meminta kompensasi. Meskipun nilai 1000 penyihir tingkat rendah jauh lebih besar daripada gaji mereka bersama dengan beberapa kekayaan yang dijarah habis-habisan, keduanya tidak berani memiliki keserakahan sedikit pun saat ini. Untuk hadiah yang aku berikan, tidak ada yang boleh menolak, kata Fei dengan suara dingin. Mazola dan Luciano saling memandang satu sama lain dan keduanya melihat ekstasi yang tak tertahankan pada murid masing-masing, dan hati keserakahan mereka akhirnya mengatasi rasa takut, dan kemudian mereka berdua dengan cepat berlutut dan berterima kasih kepada Fei atas hadiahnya. Ya, begitulah seharusnya, nada Fei menghangat. Ini adalah 1000 batu penyihir tingkat rendah yang pantas kamu dapatkan, aku tidak pernah memperlakukan salah satu pengikut setia aku. Jika kamu berdua menyelesaikan pekerjaan dengan baik, imbalan masa depan kamu jelas akan meningkat. Namun, jika kalian berdua berani melanggar perintah di belakangku, hehe. Suaranya belum selesai sebelum kekuatan suci emas murni muncul dari tubuh Fei seperti bola api suci yang membakar. Setelah kilatan halus, kursi batu di bawahnya diam-diam berubah menjadi bola debu dan menghilang di udara seolah-olah tidak pernah ada di sana. Keahlian Paladin, Holy Flame. Di gereja suci benua Azeroth, keterampilan ini juga memiliki nama lain, Evil Washing Holy Flame, yang merupakan keterampilan tingkat tinggi yang menggabungkan serangan dengan pertahanan, dan hanya tokoh-tokoh besar di gereja suci yang memenuhi syarat untuk menguasai kekuatan semacam ini. Adapun imam kecil bintang 3 yang ditempatkan di negara-negara kecil terpencil seperti Mazola, bisa menguasai keterampilan sederhana, Light Out, yang mirip dengan Paladin's Holy Bolt, dianggap puncak. Adegan ini membuat jantung kedua orang itu tertutup keringat dingin, karena mereka merasakan udara dingin yang menggigit langsung melonjak dari tulang ekor ke kepala, seperti berada di dalam freezer. Mereka bahkan tidak berani mengambil nafas panjang. Jika kamu mencoba untuk tidak menaati aku, akhirmu akan seperti kursi batu ini. Fei selesai,
Dan kemudian dia langsung bangkit dan meninggalkan gereja. Segera, hanya Mazzola dan Luciano yang tersisa di ruangan itu. Mereka dengan canggung bangkit dari tanah dan saling memandang, dan ekspresi wajah mereka sangat kaya. Mereka berdua berusaha sangat keras untuk menutupi rasa takut di hati mereka. Kita tidak bisa salah sekarang, dia pasti seorang God's favorite child. Ular berbisa Mazzola menatap tempat kursi batu itu, yang sekarang hanya tumpukan bubuk putih halus saat ia berseru. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menguasai sihir tingkat tinggi seperti itu, Evil Washing Holy Flame, dan bahkan mengeluarkan batu penyihir tingkat master. Selain dari tokoh besar semacam ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Untungnya, kami pintar dan sudah mentok sampai sosok besar ini. Petik 2. Tapi mengapa sosok besar ini mengubah batu tingkat tinggi penyihir menjadi sejumlah besar batu tingkat tinggi? Ini sepertinya perdagangan yang tidak menguntungkan, Luciano bingung. Bagaimana kita bisa menebak apa yang dipikirkan oleh para petinggi ini? Mazzola menggosok pelipisnya, menatap dua batu penyihir di tangannya dan berkata, mari kita pikirkan bagaimana cara dengan cepat mengubah kedua batu ini menjadi batu penyihir tingkat rendah. Kamu harus secara pribadi menangani tugas ini, dan pastikan untuk merahasiakannya. Jangan biarkan tokoh-tokoh besar di Saint Petersburg itu tahu untuk saat ini. Ah, betapa lucunya hal-hal kecil ini. Para penyamun wanita menerobos kerumunan dan akhirnya sampai ke depan, di mana sebuah toko kecil dikelilingi oleh kerumunan, dan beberapa pria dan wanita muda yang tampak seperti tentara bayaran berteriak putus asa. Dalam lusinan kandang besi kecil halus di kaki mereka terdapat banyak bayi binatang buas bayi ajaib. Oh, lihatlah, anak giant tail lemming, baru saja disapi. Ia memiliki temperamen yang lembut, dan sangat mudah untuk mempertahankan. Bayan Winwing yang berumur 1 tahun, itu bisa belajar paling sulit untuk mengucapkan bahasa peri. Haha, cepat dan lihat lelaki kecil yang menggigil ini, kawan, kau sama sekali tidak akan menduga bahwa itu adalah anak binatang ajaib tingkat 6 Golden Hair Roar. Rekan tim aku dan aku mencoba segalanya dan akhirnya mencurinya dari induknya. Dan pada tahap dewasa ia dapat tumbuh 6 sayap dan kecepatan terbangnya tak tertandingi. Petik 2. Hehe, harimau putih yang nyata, keturunan Kaisar Cahaya. Tentara bayaran mati-matian berteriak pada kerumunan untuk memperkenalkan barang-barang mereka, dan beberapa anak kecil itu takut oleh kerumunan besar sampai menggigil. Beberapa hanya menggeram dengan diam-diam, dan beberapa hanya menutup mata mereka dan dengan malas berbaring di dalam kandang. Terlihat lucu seperti sekelompok makhluk dongeng kecil. Hanya saja label harga tentara bayaran agak tinggi sehingga tidak ada yang benar-benar mengeluarkan dompet mereka untuk melakukan pembelian. Mereka memadati tempat ini hanya untuk bersenang-senang. Para bajingan perempuan mendorong ke depan dan semua mata mereka menyala. Sebagai orang yang harus berurusan dengan monster iblis jelek sejak lahir di dunia Diablo, hal-hal lucu yang mereka lihat hanyalah tikus besar berambut abu-abu. Cutis kecil di dalam kandang di depan mereka bisa langsung memenangkan hati mereka. Elena mengeluarkan seekor kucing kecil yang gemuk yang sedang tidur siang dari kandang, meletakkannya di lengannya saat dia dengan lembut mengelusnya. Semua bajingan betina lainnya memiliki hasil panen, tersenyum ketika mereka mengambil binatang kecil berbulu lainnya, dan bahkan bibi biarawati, cinta angkara pun membanjiri, menatap binatang buas bulu putih murni dan menolak untuk menggerakkan matanya. Kamu harus membelinya, lihat saja betapa imutnya mereka. Seorang tentara bayaran wanita yang pandai melihat harapan untuk menghasilkan uang dan mulai mendorong mereka untuk membuat keputusan. Para penyamun wanita mendengar dan melihat ke arah Elena, dan Elena memandangi biarawati Angkara, dan Angkara tampaknya juga merasakan sesuatu. Dia meraih jubah ungu, tetapi wajahnya memerah karena dia tidak punya uang. Selain itu, dia tidak tahu apakah uang dari dunia Diablo akan tetap berfungsi di dunia ini. Beberapa pria yang telah mengekor gadis-gadis ini melihat pemandangan ini dan mereka tiba-tiba merasakan kecerahan di depan. Prajurit berotot terkemuka dengan rambut pirang panjang memberikan tampilan mengisyaratkan, dan pemuda tampan tetapi sedikit suram di sisinya mendorong kerumunan dan berteriak, orang-orang kecil ini, yang mulia akan membeli semuanya. Pemuda tampan itu menumpahkan setidaknya 100 koin emas, dan kemudian berbalik untuk tersenyum dan memandang Elena, dan kemudian berkata,
Yang Mulia memerintahkan aku untuk datang dan membeli orang-orang kecil ini untuk diberikan kepada kamu para wanita sebagai hadiah. Kami bermaksud berteman dengan kamu wanita cantik, aku tidak tahu apakah kamu bisa mengabulkan permintaan kami. Petik 2. Secara mengejutkan Elena dan yang lainnya mengikuti mata pemuda tampan itu dan memandang ke arah luar kerumunan, dan mereka melihat seorang prajurit berotot dengan rambut pirang panjang dikelilingi oleh beberapa penjaga berpakaian bagus yang tersenyum ke arah mereka. Yang disebut Yang Mulia mungkin merujuk pada orang ini. Prajurit berambut pirang ini berdiri tegap dan bangga. Dia cukup tampan, memiliki mata yang dingin dan cerah, tetapi hidungnya yang menggeram dengan perasaan yang agak kasar dan mendominasi merusak seluruh kesannya. Meskipun Elena belum melakukan kontak dengan orang asing di luar Rock Enchantment, di dunia Diablo, dari menghadapi iblis dan monster setiap hari, mereka tumbuh sangat peka terhadap kekuasaan. Meskipun kekuatan prajurit berambut pirang ini terkandung, mereka masih bisa merasakan bahwa kekuatan tempur pria ini mungkin tidak di bawah Sir Fei, dan ia harus menjadi tingkat bintang 4 yang dirujuk Fei. Memikirkan bagaimana Sir Fei baru-baru ini secara resmi naik tahta dan banyak tamu dari negara lain datang untuk memberi selamat kepada Fei, Elena tidak ingin membawa masalah bagi Fei sehingga dia tersenyum pada prajurit berambut pirang itu dan berkata, "Terima kasih untuk Yang Mulia ini, tetapi kami tidak saling mengenal, jadi kami akan membayar mereka kali ini." Petik 2. Kemudian, Elena memandang petugas penjara Olek. Pria gendut ini pintar, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti ini? Dalam hatinya, dia sudah merencanakan para bajingan cantik ini ke dalam formasi harem kekaisaran Fei di masa depan, dan melihat pemandangan hari ini, dia benar-benar ingin bertanya seperti apa orang-orang bodoh yang terbelakang seperti orang-orang ini yang benar-benar berani bertarung untuk wanita dengan Raja Alexander. Itu sama dengan seekor anjing yang meminta untuk dipukuli dengan menggigit pemilik pandai besi itu. Dia segera mengguncang tubuhnya yang gemuk dan berjalan dengan dompetnya, dengan provokatif memandang pemuda tampan dan prajurit berambut pirang itu, dan kemudian berkata dengan keras kepada tentara bayaran muda itu, "Anak-anak binatang buas ajaib ini, kita akan membayar 2 kali harga dan beli semuanya." Petik 2. Wajah pemuda tampan itu segera berubah. Bahkan prajurit berambut pirang di kejauhan memiliki jejak kabut menyala di matanya, tapi dia menutupinya dengan sangat baik dan tertawa. "Jika itu masalahnya, aku akan meninggalkan orang-orang kecil ini dengan kalian para wanita. Namaku Aobina, aku akan berada di kota Chambord akhir-akhir ini, jadi aku harap kita bisa bertemu lagi." Petik 2. Kemudian, tanpa pertanyaan lebih lanjut, dia berbalik dengan para penjaga dan pergi. Tindakan dan kata-kata prajurit berambut pirang itu membuat banyak orang menghela napas kagum. Dia memiliki temperamen yang baik yang tidak terlalu hangat atau terlalu dingin. Itu tidak membangkitkan perasaan jijik dan pengucilan dari Elena dan yang lainnya, dan itu juga meninggalkan kesan yang baik untuk para wanita, menyiapkan kesempatan yang sempurna untuk pertemuan, kebetulan, berikutnya. Tapi sepertinya pemuda tampan ini tidak mau melupakannya. Dia merasa dihina, tatapan jahat mulai mengalir di matanya. Dia memandangi pamer pria gemuk Olek, dan kemudian matanya melirik Elena dan yang lainnya, tetapi ketika matanya menyapu busur panjang emas di punggung Elena, murid-muridnya langsung berkontraksi, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia mengambil koin emas yang dijatuhkannya di tanah, buru-buru menyusul pejuang berambut pirang dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Prajurit berambut pirang menghentikan langkahnya, dan matanya tertuju pada busur emas panjang Elena yang memancarkan cahaya redup saat dia dengan hati-hati mengamati sejenak. Kemudian, wajahnya berubah. Bersambung.